What's up guys? Kali ini gue punya satu video singkat yang sebenarnya nggak technical banget ya. Ini bukan nggak terlalu related ke coding, tapi gue mau share update VS Code terbaru yang nambahin satu fitur yang sangat-sangat berguna bagi gue menurut gue ya, yaitu port forwarding namanya. Nah kalau misalkan kalian belum tahu tentang port forwarding, basically port forwarding adalah gini. Lo kan biasanya ngejalanin sebuah aplikasi yang lo develop gitu, misalkan untuk web ya. Itu lo jalanin di dalam sebuah port di komputer lo. Nah, yang akan bisa ngeakses aplikasi lo dalam port komputer lo hanyalah ya komputer lo sendiri gitu. Jadi kalau misalkan lo punya HP mau coba akses website development Next.js lo misalkan yang sedang berjalan di PC lo, itu mungkin nggak akan possible kecuali ya lo punya konfigurasi network tertentu lah gitu. Tapi kalau misalkan bahkan lo mau share sama teman lo misalkan kerjanya remote, nah lo nggak bisa ngasih tunjuk yang lo lagi kerjain ke teman lo gitu, karena ya mereka nggak bisa mengakses aplikasi yang lagi jalan di dalam komputer lo. Nah, yang akan dilakukan oleh port forwarding adalah basically dia akan simpelnya ya, dia akan ngebuka port di apa namanya di PC lo atau di komputer lo itu yang bisa diakses. Jadi bisa diakses ke public internet gitu. Nah, jadi nanti akan muncul sebuah link khusus gitu yang akan dibuatin. Habis itu nanti link tersebut itu akan menuju ke PC lo ke port tertentu. Nah, ini mungkin gue akan langsung tunjukin aja ya. Di sini gue punya satu project Next.js. Nah, ini diaksesnya kalau lo lihat URL-nya ke localhost 3000. Kayak gitu. Nah, misalkan nanti kalau gue mau akses localhost 3000 di HP gue, ini nggak akan mungkin. Karena kalau gue panggil localhost 3000, itu mengacu kepada localhost, yaitu mesin HP ini sendiri. Dan di HP ini, di port 3000 tidak ada, apa namanya, Next.js app yang sedang berjalan gitu. Nah, cuma sekarang kalau kita pakai fitur barunya si Visual Studio Code, by the way ini nggak perlu install extension apa-apa ya. Ini murni native dari Visual Studio Code. Di terminal itu, di yang paling kanan ini ada tab namanya ports gitu. Nah, ini lo bisa forward a port. Di sini ada buttonnya forward a port. Untuk pertama kali lo akan disuruh sign in pakai GitHub. Jadi nanti akan redirect ke browser lo. Nanti lo tinggal sign in aja, kasih izin, gampang banget, cuma 2 klik doang langsung selesai. Nah, kalau misalnya udah selesai, di sini lo bisa buka port. Oke. Nah, ini misalkan gue ngejalanin app Next.js di port 3000. Jadi gue bisa tulis port 3000 gini, enter. Nanti dia loading aja bentaran. Nah, ini semuanya udah di-handle sama service-nya Microsoft Azure gitu. Jadi lu emang bener-bener udah nggak harus nge-setup apa-apa. Nah, sekarang gue udah punya link nih. Ini kalau misalkan gue apa namanya, paste. Nah, linknya kurang lebih bentuknya seperti ini. Cuma, by default, visibility-nya dia itu akan private. Jadi kalau gue enter, itu gue disuruh sign in ke GitHub dulu. Gitu. Ini kalau misalkan lo apa namanya belum pernah sign in, ya otomatis harus masukin username sama password. Nah, ini untuk keamanan komputer lo supaya nggak ada orang yang sembarangan akses gitu ya. Port 3000 di komputer lo. Tapi kalau misalkan lu mau kasih akses ke teman lu yang kerja di Singapura misalkan gitu. Karena mereka butuh akses juga misalkan ke port 3000 di apa namanya di komputer lo. Nah, ini visibility-nya tinggal lu ganti, lu klik kanan, ganti ke public. Oke. Terus sekarang kalau misalkan gue buka URL-nya, dia akan otomatis langsung masuk ke, ya kan lihat deh sama persis ya, ke port 3000 di dalam ini loh, di dalam komputer lo gitu. Nah, ini kalau misalkan gue kirim ke HP gue linknya, kayak bentar ya, nih gue buka linknya di HP ya. Hasilnya itu adalah sekarang gue jadi bisa mengakses, lihat nih, gue bisa mengakses website yang lagi jalan di dalam PC gue lewat HP gue gini. Oh, maaf ada notif toko Pak Edi. Lihat nih, tuh gitu. Nanti kalau gue ganti-ganti nih di PC gue, ini akan otomatis keganti juga. Misalkan ya contoh deh, gue langsung contohin aja. Di pages index ini mungkin. Misalkan ini gue hapus semua gitu ya. Gue sisain heading ini doang nih. Oke, lihat dia langsung berubah. Ini lihatnya pakai URL dari port forwardnya si VS Code. Di HP gue juga langsung otomatis berubah tuh. Kayak gitu, asik banget kan? Nah, use case-nya kayak gimana sih? Kira-kira kapan ini akan kepake? Ini akan sering banget kepake sebenarnya justru. Kalau lo ngedevelop website misalkan, lo kan harus nge-set up misalkan meta text gitu, kayak untuk open graph supaya kalau misalkan di-share di Twitter, di WhatsApp, di Facebook,
Di Discord itu kelihatannya rapi, ada apa namanya image-nya, ada title-nya segala macam. Nah itu nggak bisa lo kasih akses ke Open Graph Checker, ini nanti akan gue bahas di video berikutnya sebenarnya. Nggak bisa lo kasih link localhost gitu, otomatis lo harus kasih link yang udah ke deploy gitu. Habis itu, selain itu juga misalkan lo kerja remote gitu. Taruhlah teman lo ada di luar kota dan lo sedang ngedevelop sebuah API gitu. Misalkan ini gue bisa matiin dulu, nih tinggal ada tanda silang sini guys. Atau klik kanan, bisa juga bisa stop forwarding port. Nah, misalkan di sini gue ada satu project lagi di repo gue yang namanya Physics Academy. Nah, ini gue bisa jalanin API misalkan. API-nya jalannya di localhost 2000, di port 2000. Nah, misalkan lu sedang ngedevelop API, temen lu itu mau ngetes, mau nyoba dong API yang lu udah bikin. Misalkan dia bagian front end-nya, lu back end gitu kan. Nah, gimana dong caranya dia bisa ngetes API yang belum ke deploy? Ya nggak mungkin sebenarnya. Nah, caranya gimana? Ya solusinya tinggal lu forward portnya. Kasih port 2000 tadi. Oke, habis itu nanti ada linknya. Kalau gue buka, dia akan otomatis, lupa, visibility-nya gue ganti dulu. Visibility gue ganti ke public. Set. Oke, nah ini nanti akan ada default page-nya kayak gini. Buset, ada yang bersin di luar kencang banget. Ini tinggal gue continue aja, terus langsung otomatis masuk ke API gue. Ini emang nggak ada route-nya ya ke sini. Tapi kalau gue ke /courses misalkan, kayak gini, nah ini langsung ada datanya. Kayak gitu. Di HP gue pun juga bisa gue akses sebenarnya. Ini gue akan kirim ke HP gue juga nih. Oke, supaya kalian bisa melihat hasilnya dan apa namanya, nggak ngira gue bohong gitu kan. Kalau gue buka, lihat nih ada homepage utamanya dari Microsoft. Terus gue kalau continue nih, langsung ada datanya. Ini bentuknya agak beda sama yang dia ada di apa namanya, ada di PC gue ya. Soalnya yang di sini kan udah ke format dengan baik, tapi pada dasarnya datanya sama tuh. Mungkin gue akan full webcam tuh. Ya kan? Oke, jadi sebenarnya itu aja sih fiturnya, singkat banget, gue hanya panjangnya di demonstrationnya aja. Intinya apa namanya, ini menurut gue fitur yang sangat-sangat berguna. Sebelumnya itu kalau misalkan mau port forward tuh gue biasanya harus menggunakan services kayak local tunnel, ngrok gitu. Kalau misalkan kalian pernah make, itu services yang biasanya dipakai untuk melakukan port forwarding. Tapi dengan adanya fitur ini di VS Code, menurut gue sangat-sangat mempermudah workflow gue, khususnya gue secara pribadi sebagai seorang web developer dan back end developer gitu. Ini mempermudah banget untuk gue sharing kerjaan yang sedang gue lakukan sekarang yang ada di komputer gue untuk bisa diakses ke apa namanya, teman-teman gue yang mungkin ada di beda-beda tempat lah. Jadi gue bisa gue bisa tinggal sesimpel ngasih link gini doang, mereka bisa ngakses kerjaan gue yang sedang berjalan di PC gue. Itu aja sih guys sebenarnya. Semoga videonya berguna untuk kalian. Maaf kalau kebanyakan ngomongnya, karena ini nggak terlalu di plan juga. Gue baru sambil ngulik juga sebenarnya fiturnya. Anyway, semoga ya berguna untuk kalian juga. Dan ya udah, I will see you in the next video. Bye bye.